Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan, yakni dengan cara daring atau online. Salawat beriring salam tiada pula kita hajakan kepada junjungan Allah kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang mana berjudul menemukan sumber pendanaan, yang mana materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri, dan selanjutnya pemateri kedua disampaikan oleh Wenti Suryani, yang pemateri ketiga yakni Ratna Purwaningsi. Baik, langsung saja kita buka diskusi kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya yang materi pertama yakni tentang pendanaan utang atau modal awal usaha. Nah, pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlakukan baik secara modal utama maupun dana tambahan untuk mengerjakan proyek, program, atau portfolio yang dialokasikan demi berjalannya suatu perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Nah, perusahaan akan mendapatkan modal atau bentuk utang atau ekuitas. Nah, berarti perusahaan menerima investasi dari para pemilik dengan menerbitkan saham atau menahan saldo laba. Nah, pendanaan melalui utang, debit financing adalah tindakan perusahaan meminjam dana untuk mendanai operasionalnya. Konsekuensi utang adalah beban bunga yang harus ditanggung atas pinjaman tersebut. Semakin tinggi beban bunga, semakin besar juga perusahaan SHG laba semakin berkurang. Nah, perusahaan industri lebih banyak investasi dalam jumlah besar pada aktiva seperti bangunan, mesin-mesin, dan lain, sehingga membutuhkan modal kapital atau dana jangka panjang yang pada umumnya dipenuhi dari pinjaman hutang. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua, yakni kepada Wenti Suryani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sumber dana atau modal yang dapat dalam usaha. Sumber dana atau modal adalah dari dana sumber modal atau dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi menurut Nugroho. Sumber modal ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber modal pinjaman. Sumber-sumber permodalan menurut Alma, pada umumnya kita mengenal dua sumber permodalan, yaitu yang pertama permodalan sendiri, karya sendiri, atau sumber instan. Sumber ini berasal dari pemilik perusahaan atau sumber dari dalam perusahaan. Misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan, dan kekayaan sendiri, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu permodalan asing atau karya asing, dan bisa disebut juga dengan sumber ekstern. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu perusahaan berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Materi berikutnya yaitu menyesuaikan untuk menggunakan internet untuk mendapatkan pendanaan. Dalam menyesuaikan, dunia teknologi dengan internet berkembang pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Misalnya, jumlah penggunaan internet saat ini semakin besar dan bertambah. Status setiap harinya dari 245 juta penduduk di Indonesia, penggunaan internet di Indonesia mencapai 55 juta orang. Hal ini dikemukakan oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Di Indonesia berada di tingkat teratas dalam penggunaan internet. Untuk sosial media termasuk forum dan blog. Untuk forum dan blog, 83% penggunaan internet di Indonesia
menjunjungi sosial media saat online. Jumlah terbatas Australia 76% dan Rusia 75%, Swedia 72%, Spanyol 71%, Hungaria 70%. Jika dilihat secara global 62% pengguna internet di Indonesia atau di seluruh dunia menggunakan internet untuk sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang menemukan sumber pendanaan. Dalam kebijakan pendanaan, seorang manajer dihadapkan pada sejumlah alternatif dalam menentukan sumber dana atau sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah perusahaan tersebut. Alternatif tersebut dapat diperoleh melalui pasar modal ataupun pasar uang. Dalam mencari sumber pendanaan yang dapat membantu membangun startup impian itu merupakan sebuah tantangan yang besar. Terutama jika kita tidak tahu kita akan memulainya dari mana. Ada berbagai opsi untuk mengamankan modal untuk sebuah bisnis seperti investor, crowdfunding, dan angel investor. Berikut ini adalah beberapa jenis pendanaan yang sering ditemui di masyarakat. Yang pertama adalah biaya pribadi. Sumber pendanaan ini umum ditemui, akan tetapi terdapat kendala di dalamnya seperti dana yang didapatkan itu terbatas. Yang kedua adalah crowdfunding. Crowdfunding ada beberapa jenis, salah satunya adalah crowdfunding berbasis ekuitas. Poin selanjutnya tentang angel investor. Berbeda dengan crowdfunding, angel investor ini biasanya merupakan satu dari beberapa atau bahkan investor tunggal yang ada di dalam sebuah startup tersebut. Poin selanjutnya tentang keluarga atau teman. Sumber pendanaan ini diperoleh dari pinjaman keluarga atau teman sejawat. Yang selanjutnya adalah pinjaman. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga kontrol awal sebuah bisnis. Nah, poin yang terakhir adalah venture capital. Venture capital hampir sama dengan angel investor, namun dengan skala yang lebih besar. Biasanya venture capital ini berinvestasi minimal $1 juta Amerika. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasanya dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.